Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Daud dengan NIM 13142101 kelas 6D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat administrasi dan manajemen pendidikan. Pokok pembahasan yaitu yang pertama pengertian administrasi dan manajemen pendidikan, yang kedua tujuan manajemen dan pendidikan, yang ketiga prinsip manajemen dan pendidikan, yang keempat fungsi manajemen dan pendidikan, dan yang terakhir proses manajemen dan pendidikan. Hakikat administrasi dan manajemen pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek di lembaga pendidikan. Hal ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan. Manajemen pendidikan lebih menekankan pada pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian administrasi dan manajemen pendidikan. Administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasi perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga mencapai tujuan pendidikan secara produktif, sedangkan manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Next itu tujuan manajemen pendidikan. Adapun tujuan dari manajemen pendidikan yaitu yang pertama produktivitas, yang kedua kualitas, yang ketiga aktivitas, dan yang keempat efisiensi. Next yaitu prinsip manajemen pendidikan. Ada beberapa prinsip manajemen pendidikan yaitu yang pertama prinsip manajemen pendidikan berdasarkan sasaran. Prinsip manajemen pendidikan berdasarkan sasaran sudah dikembangkan menjadi suatu teknik manajemen, yaitu yang biasa disebut dengan MBO atau manajemen by objektif, yang pertama kali digagas oleh Drucker pada tahun 1954 sebagai suatu pendekatan dalam perencanaan. Yang kedua, prinsip manajemen berdasarkan orang. Prinsip manajemen berdasarkan orang yaitu manajemen pendidikan yang dilakukan dalam suatu aktivitas manajemen yang diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, prinsip manajemen berdasarkan informasi. Prinsip manajemen berdasarkan informasi yaitu merupakan suatu aktivitas pengambilan keputusan yang didukung oleh informa, begitupun untuk melaksanakan kegiatan rutin dan insidental dengan diperlukan informasi yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan manajer dalam penggunaan dan mengakses mengelola informasi. Selanjutnya itu fungsi manajemen pendidikan. Fungsi dari manajemen pendidikan yaitu yang pertama perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Yang kedua pengorganisasian atau organizing yaitu dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Yang ketiga pengarahan atau directing yaitu suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok
kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling, merupakan kegiatan untuk memonitor berbagai aktivitas dan menjamin bahwa apa yang dikerjakan sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Next yaitu proses administrasi manajemen pendidikan. Ada beberapa proses administrasi manajemen pendidikan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan atau implementasi, yang keempat pengawasan atau evaluasi, dan yang kelima evaluasi dan perbaikan. Kesimpulannya itu administrasi pendidikan adalah suatu media untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan efisien dengan mendayagunakan segala tenaga, sarana, dan dana secara optimal, teratur, dan relevan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta penilaian usaha pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.